Assalamualaikum teman-teman. Nah, teman-teman kita melanjutkan materi ya. Tema 7 subtema 4. Nah, sebelum kita awali belajar hari ini, kita awali dengan doa ya. Doa sendiri-sendiri di rumah. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman siapkan buku paket maupun buku tulis. Oke, nanti di tengah-tengah slide Ustadz akan ada soal dan dijawab di lembar jawaban dalam map. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Berkat perkembangan teknologi transportasi ya, dapat dilaksanakan secara lebih lancar di udara, di laut maupun di darat. Ya, perhatikan gambar di sini. Nah, di sini Ustadz kasih gambar ada seorang siswa ini piknik menggunakan pesawat terbang. Kira-kira kalau pesawat terbang berarti jauh enggak teman-teman? Ya jauh. Kalau deket mah pakai sepeda motor cukup. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, ayo mengamati teman-teman. Nah, teman-teman coba yuk baca buku paket tema 7 halaman 170 sampai 171. Oke. Oke, di sini di halaman 170 ada teks bacaan yang judulnya Berlibur di Rumah Paman. Yuk teman-teman mencari tahu isi cerita. Dari bacaan itu kita cari tahu ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman isi ceritanya. Yang paragraf pertama itu ceritanya tentang Benny berkunjung ke rumah paman di Manado. Nah, Manado itu adalah ibu kota Sulawesi Utara. Kemudian di paragraf kedua adalah nah ini Benny ya teman-teman. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado yang ditarik kuda. Kalau di Pulau Jawa dikenal dengan delman atau dokar. Kemudian paragraf ketiga adalah macam-macam alat transportasi seperti sepeda, mobil, sepeda motor, dan angkutan kota. Nah ini teman-teman kalau baca itu nanti ketemu ini isi dari teks bacaan Berlibur di Rumah Paman. Paragraf keempat terakhir, orang dahulu berpergian dengan bendi, tetapi saat ini sudah digantikan dengan yang modern, bisa mobil dan pesawat. Begitu teman-teman. Nah teman-teman dalam teks bacaan itu pasti terdapat isi cerita. Nah, detailnya itu yang ingin disampaikan dari sebuah cerita itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo berkreasi. Nah, teman-teman bisa mencoba di rumah sendiri untuk mengisi waktu libur atau mengisi waktu luang. Ini nggak perlu dikumpulkan teman-teman. Ini untuk melatih teman-teman kreasinya. Di sini kita kreasi mobil mainan dari barang bekas. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Ini dari apa teman-teman kira-kira? Dari kardus bekas. Yuk kita perhatikan ya. Di sini ada bahan dan alat. Ada kardus bekas, cutter atau pisau boleh. Terus ada gunting, kemudian selotip, lem. Ini piring kertas 4 buah ya. Piring kertas. Biasanya buat nampan snack gitu loh. Kalau ini selanjutnya kertas putih polos. Ada pensil penggaris, stik es krim, 2 buah tutup botol, pewarna atau cat air, dan kuas. Nah, teman-teman bisa buka ya. Selanjutnya ikuti langkah-langkah seperti dalam buku paket halaman 173 dan 189. Kenapa ini halamannya berbeda jauh? Nah, 173 itu langkah-langkah membuat mobil ini.
Kalau 189 itu langkah-langkah untuk menghiasi. Nah, setelah dibuat, teman-teman bisa hias. Kita lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan teknik potong dan teknik sambung. Kita potong-potong kertas bekas, kemudian disambung dengan bagian aksesoris yang lain. Nah, di sini kita perhatikan. Lihatlah pada kaca depan sebuah mobil, seperti bangun datar apa ya? Nah, kira-kira bangun apa? Ya, persegi panjang. Kalian dapat menghitung keliling bangun datar dengan mengetahui panjang setiap sisinya. Sehingga keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Misalnya, kaca mobilan tadi berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, panjangnya 10, lebarnya 6. Maka keliling dari itu 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6. Oh, ada 10 dan 6 yang belakang, hasilnya adalah 32. Dari mana? Perhatikan. Oh, 10 ini yang bawah juga 10. Terus yang sebelah satunya itu 6. Berarti kita total dari semua panjang sisi-sisinya tadi ya. 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6. Bisa? Hasilnya 32. Oke. Nah, ini dia teman-teman tugasnya. Ya, tugas yuk kerjakan di lembar jawaban di dalam map. Sertakan gambar ini ya. Habis digambar, kemudian dijawab. Berapa keliling dari ketiga bangun ini? Yuk, dicatat dulu atau di pause dulu ya. Di pause. Nah, udah. Kemudian dikerjakan. Bisa? Oke, pembelajaran kedua. Ayo mengamati gambar berikut. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, urutan perkembangan teknologi perkapalan. Nah, kano itu ya terbuat dari kayu ini bisa, atau pohon yang besar dilubangin tengahnya. Ada satu orang mendayung. Kemudian ada kapal dayung atau kora-kora. Nah, ini lebih banyak orang yang mendayung, berarti ukurannya lebih besar dan muat banyak. Kemudian ada kapal layar ini. Sekarang tenaganya makin kuat, yaitu didayung plus dikasih layar dengan bantuan angin. Nah, ini ada kapal layar modern yang bawah ini teman-teman. Ini bahan dari dasar kapal tidak dari kayu lagi nih, sudah dari logam ringan, baja, terus ada layarnya dan tidak ada yang mendayung lagi nih, karena sudah full dengan bantuan angin, karena layarnya lebih besar. Kemudian ada kapal uap. Nah, ini biasanya pakai batu bara. Ini sudah tidak pakai layar, bisa bergerak dengan mesin tenaga batu bara. Kemudian yang modern ada kapal feri atau pesiar. Ini sudah pakai listrik ini teman-teman, bahan bakar ini minyak, atau bisa sekarang pakai tenaga sel surya. Makin modern kan teman-teman? Coba pernah naik kapal yang mana? Oke, saat berada di kolam renang maupun di pantai, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman, yang merupakan bahaya saat beraktivitas di air. Wah, apa ya? Yuk ditulis yuk. Nah, mungkin terjadi kram saat di dalam air. Kemudian banyak meminum air teman-teman. Wah, kalau minum air kembung nanti, bisa-bisa kita tersedak. Terus mengalami tenggelam saat berenang. Nah, ini bahaya ya teman-teman. Jika terjadi kram bisa tenggelam, atau jika belum mahir berenang bisa tenggelam juga. Nah, terdapat hewan air yang beracun. Nah, teman-teman kalau berenang di tempat sembarangan, bisa jadi ada hewan yang beracun atau hewan yang bisa melukai kita. Yang kelima, air bisa ada yang tercemar limbah atau tidak bersih. Yang keenam, bermain kejar-kejaran di tepi kolam. Nah, ini jangan ya teman-teman. Kalau kita lari di tepi kolam terus terpeleset, ternyata yang jatuh kepala kita duluan, nah bisa berdarah. Hati-hati teman-teman, tetap jaga diri kita maupun teman kita ketika kita berenang di kolam maupun di pantai ataupun di tempat yang lainnya. Oke, sekarang ini menjaga keselamatan orang lain. Kita punya rasa tolong menolong. Nah, berilah pertolongan bagi teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. Jika kita bisa berenang dengan bagus,
ada yang tenggelam, kita segera menolongnya. Kedua, menemani teman yang sedang kegiatan di kolam maupun di pantai. Kita temenin, jangan sampai teman kita bertindak sendirian. Menyingkirkan benda tajam yang berada di dalam air. Ketika kita tahu ada benda tajam, sebaiknya kita buang. Yang keempat, mengingatkan teman jika ada ombak besar saat di pantai. Lah, teman-teman harus teriak ini. Teman-teman, ada ombak, ayo segera menepi. Oke, yang kelima, mengingatkan teman untuk pemanasan terlebih dahulu sebelum berenang. Nah, ini ya teman-teman perlu diwaspadai karena air itu menyenangkan tapi juga bisa berbahaya. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini tugas teman-teman, dicatat ya. Siap? Bacalah teks bacaan yang ada di buku paket halaman 184 sampai 185. Nah, selanjutnya temukan kata-kata kosakata baru. Kemudian buat kalimat. Nah, ditulis di lembar jawab dalam. Cukup 3 saja. Yuk, ini videonya di pause dulu. Kemudian dicatat halamannya berapa tadi? Ada 3. Cari kosakata baru di halaman 184. Kemudian dibuat kalimat. Nah, kalau teman-teman menemukan kosakata baru, misalkan makan, ya, nanti bikin kalimat makan. Budi makan roti di tepi pantai. Hebat sekali ya. Nah, ayo membaca teman-teman. Nah, kita sering membaca terus ya teman-teman. Perhatikan di buku paket halaman 195 sampai 196. Hati-hati saat berada di kolam renang umum. Hal perlu diperhatikan antara lain nih teman-teman. 1. Menggunakan pakaian renang. Nah, kalau punya ya digunakan. Kenapa nggak boleh pakaian selain renang? Nah, itu bisa mengganggu pergerakan kita saat berenang. 2. Tidak membuang air ludah maupun air kecil dalam kolam ya. Jadi kalau teman-teman merasa ingin meludah, kita keluar dulu di luar, tidak dalam air, kemudian kita buang ludah kita. Nah, untuk yang lainnya bisa dibaca dalam buku tadi ya, halaman 195. Oke, ini yuk kita catat yuk. Nah, ini dicatat ya teman-teman, dijawab di lembar jawaban. Berikan tanda centang untuk kegiatan yang benar, berikan tanda silang untuk kegiatan yang tidak boleh. Yang satu ini, Wayan tidak melakukan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolam. Nah, jawabannya apa ya? Centang atau silang. Dan seterusnya sampai 5 ini ya teman-teman. 5 dicentang atau disilang. Oke. Oke, pelajaran ke-6. Bacalah teks yang ada di buku siswa, buku paket, halaman 205 sampai 206. Ada banyak jenis kendaraan yang memiliki fungsi khusus, misalkan ambulan, damkar, dan truk. Nah, di sini ambulans mengangkut orang sakit dengan cepat karena ada sirine. Nah, ketika ada sirine mendengar, kita harus menepi, tidak boleh menghalangi jalan ambulans. Terus mobil damkar memadamkan kebakaran di suatu tempat. Truk mengangkut benda-benda kebutuhan dalam rumah banyak. Ada mobil derek sekarang membawa mobil lainnya ketika rusak di jalan atau terjadi kecelakaan biasanya. Kapal feri mengangkut orang atau barang untuk menyeberangi pulau. Oke, yang terakhir teman-teman, keberagaman ciri khas individu pada suatu daerah. Apa ya kira-kira? Berikut ini daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah, ada suku dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lainnya. Ada enggak ya? Nah, di setiap suku itu merupakan adalah ciri khas individu. Nah, semakin beragam, kita semakin senang karena kita bisa mengenal suku-suku yang lain. Di sini ada Sumatera, ada Gayo, Minangkabau, Batak, dan lainnya. Terus
Jawa ada Sunda, Bali, Betawi, Madura, Bali ya Bali. Nah ini ya teman-teman. Oh ini yang Dani, suku Dani, Asmat itu ada di Papua. Wah ini suku kuat-kuat karena di pedalaman ya. Kalimantan juga pedalaman, Dayak. Oke, sudah. Oke. Terima kasih, tetap semangat belajar, jangan lupa tugas diselesaikan. Semakin cepat menyelesaikan tugas, semakin kita bisa melakukan hal yang lain, semakin dapat pahala. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.